Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan. Hari ini kami kembali menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian bersaat teduh, mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah bosan dekat dengan Tuhan. Kalau saudara menyelami indahnya saat-saat kedekatan bersama Tuhan, saya yakin bukan rasa bosan yang akan ada dalam diri saudara, tapi semangat yang selalu baru. Dia akan membaharui semangat kita, kekuatan kita, karena di dalam hadiratnya ada kemenangan, ada pertolongan bagi kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, Yesus, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Aku percaya, haleluya, karena firman-Mu digenapi, kala Kau selalu bekerja menggenapi firman.
berubah. Janjimu, firman-Mu selalu Kau genapi, Yesus. Haleluya. Kami percaya kepadamu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, aku percaya, kami percaya. Kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Aku percaya di tengah badai, di tengah ombak, ku tetap percaya. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kami percaya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu karena Engkau yang selalu menggenapi segala firman yang Kau sampaikan kepada kami. Sehingga kami memiliki dasar kekuatan untuk percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Bahwa Allah yang kami ikuti, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Karena Kau sanggup menggenapi setiap perkataan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu kami percaya Tuhan. Haleluya, badai apapun, ombak kehidupan sebesar apapun tidak akan menenggelamkan iman kami. Karena kami mau percaya kepadamu. Karena kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hari ini kami bersyukur kembali boleh bersaat teduh menjadi kekuatan tersendiri bagi hidup kami. Karena hidup di dunia ini banyak hal yang seringkali terjadi di luar kemauan kami, di luar keinginan kami. Kadang-kadang begitu menyakitkan, kadang-kadang begitu menjengkelkan. Tetapi kami bersyukur kami memiliki pegangan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu ketakutan, kami tidak perlu depresi, kami tidak perlu memikirkan yang lain-lain. Kami hanya perlu percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama duduk diam, mendengarkan suara firman-Mu dan membaca bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, sehingga benar-benar kami memperoleh sesuatu dari apa yang kami baca hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ya, walaupun hanya baca satu pasal. Hari ini kita sudah sampai loh di Ibrani pasal yang ke-6. Itu artinya sudah tidak lama lagi kita akan menyelesaikan satu kitab perjanjian baru. Haleluya. Baik, saya rasa sudah cukup waktu untuk Bapak Ibu buka Alkitabnya. Mari kita akan baca bersama-sama dari
Ibrani pasal yang ke-6. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian kembali membaca di dalam ayat yang ke-13 sampai ke-15. Kita akan baca ulang ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, tadi kita sempat nyanyi ya di awal, aku percaya bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu, karena janji-janji-Mu selalu digenapi di dalam hidupku. Aku percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu tidak pernah berubah. Nah, ini kita lihat hari ini dalam ayat-ayat yang kita baca, ya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ketika Dia berjanji kepada Abraham, ada kata-kata yang menarik. Ia bersumpah demi dirinya sendiri. Ya, Allah sampai bersumpah. Kita manusia kadang-kadang walaupun ya Alkitab mengajarkan kita manusia tidak boleh bersumpah, ya. Jelas sekali kita sebagai manusia janganlah bersumpah. Di dalam perjanjian baru ada. Tapi seringkali umumnya seseorang itu bersumpah untuk meyakinkan lawan bicaranya. Untuk membuat lawan bicaranya yakin bahwa dia tidak berbohong. Dia pasti melakukan apa yang dia katakan. Apa yang kita katakan. Maka kita seringkali bersumpah. Nah, bayangkan Allah bersumpah. Bersumpah untuk apa? Bersumpah untuk menggenapi janjinya. Bayangkan. Ya, dia berjanji dan bahkan dikatakan dia bersumpah demi dirinya sendiri. Ya, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan pada Abraham, ya. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Nah, perhatikan luar biasanya Abraham. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu menggenapi perkataannya. Tuhan selalu menggenapi setiap janji-janjinya di dalam firman yang kita baca. Tugas saya dan saudara adalah percaya dan dengan sabar menanti waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Karena waktu penggenapannya itu pasti yang terbaik. Seperti ketika dia berjanji kepada Abraham. Pada waktu mungkin kira-kira Abraham berumur, ya kira-kira 75 tahun. Kamu akan punya anak. Tapi mungkin kalau pada waktu dia berumur 75 tahun, Sarah berumur 65 tahun. Lalu tahun depannya Tuhan sudah memberikan anak kepada Abraham. Kisah pertolongan Tuhan yang membuat Sarah melahirkan. Padahal usianya sudah tua, tidak akan spektakuler. Kenapa kisahnya kelahiran Ishak menjadi begitu spektakuler, menyatakan betapa besarnya kuasa Tuhan, bukan sekedar kebetulan. Saya rasa kita masih bisa menemukan mungkin ya, kalau orang berumur 50, saya pernah bertemu dengan orang yang umur 50 masih bisa melahirkan anak. Ya kalau 60 ya mungkin masih ada yang bisa mungkin ya, apalagi di zaman itu. Tapi bayangkan Tuhan baru menggenapinya pada waktu Abraham sudah sangat tua. Sarah juga sudah sangat tua. Mati haidnya sudah mati titik. Kemungkinannya sudah betul-betul bagaikan nol. Sehingga gak ada orang yang bisa bilang itu kebetulan. Di saat itulah Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Sehingga benar-benar Abraham dan semua orang yang membaca kisah Abraham, termasuk saya, termasuk saudara, memiliki keyakinan percaya bahwa itu pasti pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam hidup Abraham. Kenapa? Orang berumur 100 dan 90 tahun bisa memiliki keturunan. Allah selalu tahu kapan waktu yang terbaik untuk menggenapi janjinya. Sekali lagi, apapun yang saudara alami, seberapapun air matamu menetes saat ini dan seberapa engkau sudah tidak tahan menghadapi keadaanmu, saya mau katakan sekarang, ingat, jangan menyerah. Jangan berputus asa. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia pasti menggenapi janjinya pada waktu yang terbaik, pada waktunya. Tetap semangat dalam Tuhan. Semoga renungan hari ini menjadi kekuatan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Yang kita akan doa lebih dulu untuk firman renungan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya pada waktu-Mu, pada kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar kami memiliki kesabaran menanti waktu-Mu. Karena waktu-Mu itu yang terbaik. Waktu-Mu itu yang paling baik, yang akan membuat kami tercengang. Dan kami akan tetap, ketika mengalaminya, kami akan sepakat bahwa memang itu yang terbaik waktunya Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kau berikan kekuatan pada setiap kami. Karena kami ini manusia. Manusia yang lemah. Manusia yang penuh kekurangan. Tapi kami percaya bersama-Mu Bapa, kami akan mampu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya akan ajak kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Mari kita doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, yuk kita lanjutkan doa kita ya. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami seiman, saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia, bahkan yang mungkin kami tidak tahu, mungkin kami tidak kenal mereka, tetapi mereka adalah saudara kami seiman di dalam Kristus. Hari-hari ini mungkin mereka sedang mengalami aniaya, mengalami kesengsaraan, kehidupan yang begitu berat, karena mereka berpegang pada firman-Mu, berpegang pada nama-Mu. Tuhan, kami berdoa, kuatkan mereka, dan kalau boleh lepaskan mereka tentunya dari segala siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Kuatkan mereka dan keluarga mereka, tolonglah mereka dan keluarga mereka Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia yang tercinta. Sungguh kami sangat bersyukur melihat betapa luar biasa pemulihan-Mu terjadi di berbagai provinsi, berbagai kota di Indonesia. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu agar tetap Tuhan menolong, agar bangsa negara kami jangan sampai hancur lagi oleh pandemi ataupun yang lain-lain. Tetapi kami berdoa negara kami mengalami pemulihan, pertolongan yang luar biasa dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang. Bahkan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa besar-besaran kiranya terjadi di Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Biarlah banyak orang yang dituai untuk kerajaan Allah, kerajaan-Mu Tuhan. Ampuni juga kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus ikhlas untuk melayani-Mu. Kiranya Kau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dan keluarga kami lebih lagi untuk dapat lebih berkarya, lebih luar biasa melayani Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada di seluruh dunia ini. Kiranya Kau berikan pada mereka pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang bertambah-tambah, baik mereka dan keluarga mereka. Dan kiranya Kau akan memberkati keluarga dari jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka, berkati Tuhan.
sehingga mereka juga dapat menjadi berkat bagi sekeliling mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati Tuhan, bila ada di antara saudara-saudara seiman kami yang saat ini dalam kondisi sakit. Kami bersatu hati Tuhan. Bapa, mari kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, jamah, jamah. Tolong sembuhkan kiranya mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang hari-hari ini dirundung masalah. Kalau misalnya masalah-masalah itu terjadi karena kesalahan kami, kiranya ampuni kami Tuhan. Dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh. Dan di dalam setiap apapun yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan demi kemenangan. Kami juga berdoa bila masih ada kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus terikat dalam dosa, dalam perdukunan, dalam kuasa kegelapan, maka kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hai iblis, kau keluar, kau pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus penutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dan sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita akan doa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Kita datang pada Tuhan. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tutup bersama dengan doa. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.